Nah, tentunya pasti kalian tidak asing lagi dengan istilah global marketing atau pemasaran global. Jadi, global marketing atau pemasaran global adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global, pasar global, maupun produk yang sama di berbagai negara lain. Adapun research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya, aku akan membahas tentang standar produk dan teknis secara lebih rinci. Jadi, bahkan dengan kekuatan yang menciptakan beberapa konvergensi selera dan preferensi konsumen di antara negara industri maju, versi Levit tentang pasar global masih jauh karena perbedaan nasional dan standar produk dan teknologi. Standar produk mengacu pada proses menjaga keseragaman dan konsistensi di antara iterasi yang berbeda dari barang atau jasa tertentu yang tersedia di pasar yang berbeda. Produk menentukan lingkup bisnis suatu perusahaan. Setiap aspek perusahaan termasuk keputusan harga, komunikasi pemasaran, dan distribusi harus sesuai dengan kebijakan produk. Tantangan bagi perusahaan yang memasuki pasar global adalah mengembangkan kebijakan dan strategi produk yang sensitif terhadap kebutuhan pasar, kompetisi, dan sumber daya organisasi dalam skala global. Kebijakan produk harus bisa menyeimbangkan antara manfaat dari adaptasi produk dengan preferensi pasar lokal dan keunggulan yang didapatkan dari memfokuskan sumber daya organisasi pada sejumlah kecil produk standar. Jadi, produk bisa mencakup aspek fisik seperti tangible, seperti bentuk warna, fitur, dan sebagainya, maupun non-fisik, intangible seperti citra, reputasi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang kegunaan dari standar produk itu sendiri. Jadi, banyak sekali kegunaan dari standar produk, di mana yang pertama, yakni adanya pengurangan biaya. Standarisasi produk mengurangi biaya produksi ketika seperangkat pedoman dipatuhi untuk menghasilkan barang atau jasa yang identik. Terus yang kedua, ada efisiensi produksi, di mana proses produksi menjadi lebih efisien bila tujuan akhirnya adalah untuk menjaga keseragaman produk. Yang ketiga, ada pembentukan dan penguatan merek, di mana ketika produk tertentu tersedia di pasar yang berbeda, termasuk lingkungan internasional dalam bentuk yang konsisten dengan fitur seragam, itu menjadi merek yang diakui dan dipercaya oleh basis konsumen. Dan yang keempat, ada kenyamanan bagi konsumen. Yang kelima, ada standar kualitas, di mana standarisasi produk memastikan bahwa semua produk diadakan pada standar kualitas tertentu. Adanya standar ini memastikan bahwa produsen akan berupaya untuk mempertahankannya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai standar produk. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang standar teknis. Jadi, standar teknis adalah serangkaian eksplisit persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan, produk, atau layanan. Jika bahan produk atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, mungkin akan disebut sebagai berada di luar spesifikasi. Standar teknik adalah jenis sebuah standar yang sering dirujuk oleh suatu kontrak atau dokumen penggadaan. Ini menyediakan rincian yang diperlukan tentang persyaratan khusus. Standar teknik dapat ditulis oleh instansi pemerintah, organisasi standar seperti ASTM, ISO, CEN, dan lain-lain, asosiasi perdagangan, perusahaan, dan lain-lain. Adapun macam-macam standar teknis sebagai berikut. Yang pertama, ada ASME atau American Society of Mechanical Engineers. Yang kedua, ANSI atau The American National Standard Institute. Yang ketiga, ASTM atau American Standard Testing and Material. Yang keempat, ada TEMA atau The Tabular Exchanger Manufacturer Association. Yang kelima, ada API atau American Petroleum Institute. Yang keenam, ada JIS atau Japanese Industrial Standard. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Inovasi adalah salah satu kunci keberhasilan yang menjadikan Coca-Cola Indonesia semakin besar.
dikenal luas serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Melalui riset dan pengembangan Research and Development, Coca-Cola terus berinovasi untuk menciptakan produk, kemasan, strategi pemasaran, serta perlengkapan penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, serta mempunyai ciri khas tersendiri dengan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen serta potensi kekayaan alam Indonesia. Untuk mempertahankan posisi sebagai market leader, manajemen pemasaran Coca-Cola Company memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa Coca-Cola memiliki standar produk dan standar teknis di mana mereka selalu berinovasi untuk meningkatkan standar dari produk mereka supaya tetap berada pada pasar global. Kesimpulannya bahwa semua produk sebuah perusahaan, barang atau jasa akan berhasil dalam pasar apabila produk tersebut berkualitas dengan mengacu pada standar tertentu. Kualitas produk tersebut tidak akan bisa dicapai tanpa adanya standar produk dan standar teknik yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen. Dengan adanya standarisasi tersebut, diharapkan kemampuan suatu produk untuk memenuhi persyaratan konsumen dan memberikan keputusan konsumen yang